kalau kita ngomongin tentang Abang None Jakarta yang sudah ada di depan mata pemilihannya. Nah, kira-kira proses pemilihannya itu akan seperti apa, Bu? Pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 10 April sampai 29 Mei. Dan nanti audisi hari pertama akan dimulai tanggal 30 dan kemudian audisi hari keduanya tanggal 31. Nanti dari situ akan dipilih 30 orang finalis yang terdiri dari 15 abang, 15 none, untuk nanti mereka akan diberikan pembekalan, karantina dan lain sebagainya. Ini harus dicatat ya oleh Sohib Jakpus, kalau tanggal 29 Mei akan ditutup pendaftarannya. Jadi jangan sampai kelewatan. Betul. Bang ya. Kesempatan sekali seumur hidup ya. Betul. Kebetulan kita sudah Mengalami ada ya. di dalamnya, melewati. Tuh. Nah, Ibu, kita ini ada pertanyaan yang selalu ditanyain sama banyak Sohib Jakpus atau mungkin keluarga Jakarta lainnya ya. Ibu, kalau misalnya KTP-nya bukan KTP Jakarta, boleh nggak sih Ibu ikutan Abang None gitu, Jakarta Pusat? Boleh KTP-nya itu yang penting punya KTP gitu ya. Assalamualaikum. Halo Sohib Jakpus, kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat, tapi sebelum itu perkenalkan kami Perkenalan dari dulu ya. Abang None Jakarta Pusat 2020. Bersama saya Bang Umar sebagai Abang Jakarta Pusat 2025 dan saya Non Deva sebagai None Jakarta Pusat 2025. Kira-kira siapa yang hadir di tengah-tengah kita, Bang? Spesial banget Non Devarni yang hadir ya. Betul sekali. Boleh beliau. ada Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat, ada Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Cerah Bang ya Bu Non ya, juga, hari secara ini. hari Seperti ini ya. Wajah dan pakaian yang dikenakan oleh Ibu. Bener. Karena kita mau ngomongin soal anak muda Jakarta Pusat ya Non Deva ya. Betul sekali. Ini Kayaknya masa depannya cerah-cerah, makanya Ibu hari ini juga bajunya cerah gitu ya. betul, amin ya Bang. Nah, ngomong-ngomong nih Bang tentang anak muda, karena kan hari ini kita kedatangan Ibu dari Kepala Suku Dinas Parekraf dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Jadi kita mau ngomongin hal-hal yang berbau terkait dengan ekonomi kreatif dan juga pemilihan Abang None Jakarta 2026. Bener banget. Mungkin sebelum kita mulai, kita bisa kenalan dulu nih Non. Betul. Gimana sih Suku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat? Apa aja program-programnya gitu? Yes. Kira-kira ke Ibu Sinta, kita mau tanya dulu Ibu. Sebelum kita mulai, ada apa aja sih Bu program-program yang dilaksanakan oleh Sudin Parekraf Jakarta Pusat? Baik, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat itu memiliki 3 pilar yang utama, yaitu membina ekonomi kreatif, kemudian juga industri pariwisata, dan juga kegiatan pemasaran dan atraksi yang ada di Jakarta Pusat, Bang. Jadi kita memiliki itu, dan tentunya satu lagi memang bagian tata usaha. Tapi ini semua kita muaranya adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Jakarta Pusat dan khususnya Kota Jakarta, untuk kita bisa edukasi binaan kita, baik itu ekonomi kreatif maupun industri pariwisata, untuk tetap sejalan dengan aturan yang ada, namun juga bisa memberikan peluang untuk berusaha lebih baik gitu, Bang. Oke, baik Bu. Ini menarik sekali ya Bang. Menarik. Kalau dari aku sendiri, memang aku baru tahu seluk-beluk lah ya dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, atau yang kita sebut dengan Parekraf ya Bang biasanya. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin tentang Abang None Jakarta yang sudah ada di depan mata pemilihannya. Nah, kira-kira proses pemilihannya itu akan seperti apa, Bu? Prosesnya itu akan pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 10 April sampai 29 Mei. Dan nanti audisi hari pertama akan dimulai tanggal 30 dan kemudian audisi hari keduanya tanggal 31. Nanti dari situ akan dipilih 30 orang finalis yang terdiri dari 15 abang, 15 none, untuk nanti mereka akan diberikan pembekalan, karantina dan lain sebagainya. Kemudian nanti di saat malam final akan dinobatkan juaranya, mulai dari abang none Jakarta, wakil 1, wakil 2, harapan 1 sampai harapan 3, dan juga juara favorit. Nanti 3 besarnya akan berkompetisi lagi nih Bang Non, seperti kalian juga waktu itu ya. Mungkin nanti di provinsi begitu, untuk memilih gelar Abang None Jakarta. Oke. Tahun 2026. Berarti nanti akan dimulai dengan audisi ya Bu ya, di Betul. tanggal 30 dan Iya. 31 Mei. Ini harus dicatat ya oleh Sohib Jakpus, kalau tanggal 29 Mei
akan ditutup pendaftarannya. Jadi jangan sampai kelewatan Betul. Bang ya. Kesempatan sekali seumur hidup ya Bang, Betul. ya. Kebetulan kita sudah Mengalami ada ya. di dalamnya, melewati. Betul. Betul. Ibu, mungkin sohib Jakpus di sini ada yang masih rasanya geli-geli, takut-takut, grogi nih mau ikutan Abang None Jakarta Pusat, tapi takut nih kurang pede, takut kurang tinggi, takut kurang cakep. Bu, sebenarnya syaratnya apa sih Bu buat join Syaratnya Abang None Jakarta Pusat ini? untuk abang tingginya 170, kemudian none 165 cm. Kemudian pastinya berumur 18 sampai 25 tahun. Kemudian jadi lulusan SMA boleh nih. Kemudian belum menikah. Kalau enggak nanti bukan abang none ya, ya kan? Abang nyonya ya gitu ya, abang po namanya. ya. Jadi seperti itu, dan tentunya memiliki komitmen kuat untuk bisa mengikuti prosesnya, karena memang prosesnya tidak sebentar dan itu memang membutuhkan kedisiplinan tinggi untuk kita bisa mendapatkan juara-juara yang terbaik gitu. Seperti Siap. itu. Setuju Bu, memang harus ada komitmen ya Bu di dalam mengikuti seluruh rangkaian pemilihan ini. Nah, kira-kira sudah memenuhi persyaratannya? Kalau misalkan sudah memenuhi, gimana sih Bu mekanisme pendaftarannya, langkah-langkahnya itu seperti apa di tahun Iya, ini? bisa dibuka di link baik itu Abnon pusat maupun di IG Disparekraf Jakarta, dan juga nanti akan bisa pilih wilayah mana gitu. Tentunya karena ini Jakarta Pusat harus pilih Harus Jakarta Jakarta Pusat Pusat, dong. betul. Pusatnya Jakarta gitu ya. Jadi harus pilih Jakarta Pusat gitu ya. Benar. Tuh. Ibu, kita ini ada pertanyaan yang selalu ditanyain sama banyak sohib Jakpus atau mungkin keluarga Jakarta lainnya ya. Ibu, kalau misalnya KTP-nya bukan KTP Jakarta, boleh nggak sih Ibu ikutan Abang None gitu, Jakarta Pusat? Boleh KTP-nya itu yang penting punya KTP gitu ya. Jadi KTP-nya boleh, domisilinya di luar Jakarta. Memang diutamakan adalah Jakarta begitu, tapi kami tetap menghimbau untuk bisa ikut Abang None Jakarta. Oke, yang penting tadi memenuhi untuk Iya, syarat persyaratannya. tinggi 18 sampai 25 tahun dan juga belum menikah ya. Iya. Kalau menikah nanti istri atau suaminya marah, bukan tanggung jawab kita ya, Kak Eva ya. Dan ini juga kita tuh memberikan banyak manfaat untuk pemilihan. Betul, betul. Pada saat menjadi peserta pun saya merasakan betul Bu manfaat dari terpilihnya menjadi Abang None Jakarta. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihatnya manfaat yang bisa dirasakan oleh para peserta, kita bisa kasih tahu ke sohib-sohib Jakpus yang mungkin mau daftar Bu nantinya. Pastinya akan ada pembekalan, di mana pembekalan itu kan juga ada biaya ya. Maksudnya adalah ayo raih itu gitu ya. Peluang itu ada di depan sana dan kita memberikan seluas-luasnya, tidak ada berbayar, tidak ada pembayaran untuk registrasi itu. Jadi mengikuti seleksi ini. Justru kami ingin mendapatkan ini sebagai salah satu upaya kami untuk melestarikan budaya Betawi, budaya Jakarta bagi generasi muda begitu. Jadi memang ininya tuh niatnya adalah itu gitu ya. Jadi untuk melestarikan budaya. Jadi selain itu Abang None ini diharapkan bisa menjadi duta pembangunan, dutanya Jakarta untuk bisa memberikan informasi dan berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta. Jadi saya rasa sih harus ikut gitu ya, karena memang peluang itu akan ada dan juga bisa membuka peluang-peluang karir yang lainnya nanti. Gitu. Betul banget ya Non ya. Mungkin Ibu, saya cerita sedikit juga dari awalnya kita mungkin ketika masuk Abang None Jakarta Pusat ini belum pede kalau bisa di depan kamera, tapi alhamdulillah sekarang kita di depan kamera udah lebih enak ya. Ada ngobrolnya. luas ya Bang ya. Iya. Jam terbangnya tinggi kayak dari Bang Umar ya. Tentunya karena Abang None Jakarta Pusat ya Bu Iya. ya. Kesempatan ini seperti master class nih. Udah datang sekali dibayarin full gratis menjadi duta kota, duta pembangunan Jakarta. Betul gitu ya, Bu, sekali. ya, kira-kira ya Bu ya. Selain daripada kita menjadi representasi dari muda-mudinya Jakarta, tapi juga kita sebenarnya secara personal kita dapat manfaatnya. Betul, Kita soft betul, skill dari public speakingnya dapat, terus juga koneksi ke orang-orang yang baru. Betul. Nah, itu yang dibutuhkan untuk masa depan sih, Betul. Bang. Bener ya, Bang? Betul. Bu, tadi kan kita udah sempat ngobrol soal pembekalan, Bu. Jadi setelah nanti masuk ke Abang None Jakarta Pusat, pastinya proses yang pertama dilakukan itu adalah karantina. Betul. Nah, boleh mungkin Bu di-share sedikit karantina Abang None Jakarta Pusat itu seperti apa sih Bu nanti Bu? Ya, karantinanya bisa berlangsung sekitar 3 mingguan ya. Kemudian nanti akan ada pembekalan masing-masing dari juri, dari bidang tergantung bidangnya, bidang pemerintahan, pariwisata dan ekonomi kreatif, hubungan internasional, kebudayaan Betawi, kemudian etika busana, penampilan dan berbahasa asing, juga apalagi
dan psikologi tentunya. Jadi ini semua yang bisa membuat Abang None nantinya peserta maupun juga finalis akan lebih mampu untuk bertanding ya kompetisi untuk menjadikan mereka bisa kami percaya untuk menjadi Abang dan None Jakarta Pusat tahun 2026 gitu Bang. Wow. Dan selain pastinya banyak lagi pembekalan lain-lainnya masih ada lagi Bang. Baik itu mulai dari koreografi saat malam final, kemudian juga dan banyak lagi dari para narasumber yang ada gitu. Yang intinya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri gitu. Wah, menarik Iya. sekali Bang. Kalau pembekalan yang waktu itu kita mungkin di pusat maupun di DKI, Abang yang paling berkesan apa tuh Bang? Yang paling berkesan saya itu dulu nandak. Oh, nandak. Gitu. Karena masuk ke sini saya nggak bisa tuh nari-nari kaku ini dari atas sampai bawah kaku semua. Cuma alhamdulillah masuk ke Abang None Jakarta Pusat, kita kanan kiri silat bisa lah. Bisa ya Bang ya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri pengen nanya nih Bu, setelah kita menjadi seorang Abang dan None, kalau dari point of view Ibu, kiprah seorang Abang None itu seperti apa sih Bu nantinya? Mungkin karir kedepannya ataupun yang dilakukan setelah menjadi Abang None itu seperti apa? Pastinya tergantung bidang ilmu kalian yang tekuni dari kampus ya pastinya. Namun pastinya tadi public appearance kalian atau penampilan di muka publik pasti akan jadi upgrade kan. Yes. Tadi yang katanya maksudnya tadi nggak biasa bahasa atau berbicara di depan umum, pastinya itu salah satunya soft skill yang mungkin kita ajarkan untuk kalian sebagai tambahan nanti untuk karir kalian nanti. Itu sih utamanya itu. Kemudian pastinya karena portofolio kalian, CV kalian juga akan pastinya nambah karena dari seleksi seperti ini pastinya apapun siapa yang akan meng-hire kalian atau mempekerjakan kalian sebagai pegawai pasti juga akan lihat, oh ini sudah melalui proses, sudah melalui ini, dan itulah kunci utamanya, kunci keberhasilan kalian untuk bisa lebih baik mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tentunya karir yang lebih cemerlang gitu. Betul. Jadi bukan cuma soal tampil di TV aja ya, tapi setelah jadi Abang None banyak banget manfaatnya ya, terutama di karir. Insya Allah karirnya jadi lebih melesat gitu ya None ya. Lebih mulus ya Bang ya. Pastinya. Dan ini Insya Allah. untuk para pengejar CV bagus, ini salah satu ya Bu elemen yang bisa kita tambahkan, added value Benar. di dalam CV kalian kalau kalian memang menjadi seorang Abang dan None Jakarta. Betul. Karena sulit prosesnya. Benar, Ibu. Luar biasa, kalian akan mengalahkan ratusan orang dan bahkan kalau dijumlah dengan 6 wilayah berarti ribuan orang. Ribuan Ibu. Ya. Nah, lombanya sangat-sangat kompetitif Ya, ya. betul. Jadi biasanya ikut lomba esai, lomba riset. Kali ini sekarang kita ikut lomba Abang None gitu Yes, ya. untuk menjadi duta pariwisata untuk Jakarta ya Betul, Bang ya. betul. Nah, betul, kalau betul, dari betul. Ibu harapannya apa Bu? Kalau sudah terpilih para peserta Abang None Jakarta 2026, harapannya untuk Abang None seperti apa Bu? Harapan kami dari nanti yang Abang None yang 2026 yang terpilih akan bisa merepresentasikan dengan baik untuk di tingkat provinsi, dan harapan kami untuk bisa mempertahankan juara umum tentunya, dan juga pastinya tentu akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Apapun hasilnya itu adalah yang terbaik dari peserta nantinya, dan pastinya kami ingin Abang None ini tetap lestari, tetap ada, karena memang ini dibutuhkan sebagai salah satu platform untuk bisa bertumbuh dan berkembang bagi generasi muda Jakarta itu tentunya. Wow. Tadi ada sedikit poin dari Ibu soal juara umum nih. Mungkin jadi pembeda Jakarta Pusat ya Bu. Iya. ya? Iya. Nah, Non, boleh cerita sih Jakarta Pusat tuh menang apa sih gitu? Kenapa bisa disebut juara umum gitu? Bisa aja nih Bang Umar, bener ya. Jadi untuk yang tahun lalu, Ya. alhamdulillahnya saya Bang yang terpilih menjadi None Jakarta Alhamdulillah. 2025. Itu berkat juga dukungan dan Betul. seluruh usaha dari Jakarta Pusat, dari juri-jurinya yang sudah mengajarkan saya tentunya, dan nanti di tingkat DKI saya punya teman kayak Bang Umar ini loh sebagai Betul. pendukung support untuk saya. Nah, jadi sebenarnya ini kita punya mimpi tuh, kalau dari awal aku sebenarnya nggak ada pikiran Bu untuk sebenarnya menjadi None Jakarta. Tapi memang seiring berjalannya proses karantina, mulai kita ketemu sama orang baru dan lain sebagainya, jadi tumbuh jiwa kompetitifnya dan keinginan untuk bisa meraih suatu mimpi, yaitu menjadi None Jakarta seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian daftar
jangan takut ya, jangan takut, dan menurut aku di awal kita usaha yang maksimal, dan tentunya nanti Sohib Jakpus bisa belajar dari teman-teman yang lain. Pun aku di sana juga belajar dari sesama rekan teman maupun dari wilayah lain, Bu. Alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik di sini. Karena kan bertemu lagi dengan 6 wilayah ya. Betul. Juara-juara dari wilayah. Nah, itu jadi suatu pengalaman yang menurut saya sangat berharga ya. Iya. Alhamdulillahnya ketika ketemu dengan dari wilayah, bekal yang kita bawa dari Jakarta Post itu cukup tebel ya, cukup banyak, sehingga ketika bertemu kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan, gimana cara kita bisa belajar dan bersaing dengan sehat gitu ya. Iya, betul. Cuma saya ingin nambahin juga nih Bang, Boleh Ibu. Untuk persiapannya tidak hanya tadi tinggi badan gitu ya, terus kemampuan bahasa asing tentunya ya, minimal 1 bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris, dan juga tolong persiapkan juga karena nanti waktu seleksi itu akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kebudayaan Betawi juga nih, kebudayaan sejarah dan kebudayaan Betawi, apa misalnya makanan khas, kemudian sejarahnya gitu ya. Jadi perlu diinikan juga, dan juga tentang pengetahuan Jakarta Pusat tentunya pastinya. Berapa kecamatan misalnya, itu kan paling ini basic ya, tapi mungkin bisa dibuka di googling ya, bahwa apa sih sebenarnya Jakarta Pusat itu seperti apa, karena itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang nanti pastinya para peserta harus tahu bekal itu dulu gitu, jangan sampai nanti blank waktu ditanya itu sih. Siap. Dan pasti siapkan diri, jaga kesehatan, yang penting siap untuk berkompetisi dengan baik, itu sih kayaknya. Oke. Nah, ini udah di spill tipis-tipis Iya. ya sama Ibu. Kira-kira Betul. pertanyaan apa yang akan muncul di audisi nanti? Jadi tolong dicatat ya, Sohib Jakpus. Sohib Jakpus boleh nanti pantengin Instagram Apnon Jakarta Pusat, karena nanti akan ada diktat. Oh iya. Diktat yang betul. kita rilis untuk membantu teman-teman semua belajar gitu ya, Yes. bersiap untuk Abang di Jakarta Pusat. Dan juga harus sering lihat juga Instagramnya Instagramnya Jakarta Tourism dan juga Disparekraf, dan atau juga pas Parekraf Jakpus, karena di situ banyak sekali informasi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta Pusat, tempat wisatanya, kemudian event-eventnya. Jadi siapkan diri dari itu juga, belajar dari situ, karena semua adanya dari itu dan gampang diakses gitu ya. Termasuk websitenya juga ada gitu. Betul. Emang Enjoy harus Jakarta. selalu perhatiin IG-nya ya Bu, karena Jakarta Betul. Pusat ini nggak habis-habis eventnya, selalu ada, jadi harus selalu update ya Bu ya. Iya, selalu ada gebrakan dari Betul. Jakarta Pusat ya Bang ya. Termasuk selama kita nanti menjadi Abang None, biasanya kita membawakan satu advokasi ya Bu ya. Nah itu mungkin agak lebih jauh ya, tapi aku pengen cerita karena aku tuh mendapatkan ide untuk advokasi ini dari sosial media, dan juga ngeliatin, pantengin IG misalkan Parekraf atau mungkin Apnon Jakarta. Karena waktu itu saya advokasinya tentang tenaga kerja Bang, tentang pengangguran di Jakarta dan lain sebagainya. Kita memberikan solusi. Jadi sebenarnya jadi Abang None itu bukan hanya duta budaya dan pariwisata aja, tapi kita juga aware sama isu-isu yang ada di kalangan generasi muda gitu Bang. Keren banget ya. Pantesan None Jakarta ya Bu ya. Iya lah. Abang juga kan? Iya. Abang juga Abang Iya. Jakarta nih. Iya. Ibu, mungkin kita penutup Bu. Ya. Untuk Sohib Jakpus di sini yang mungkin masih ragu-ragu, masih maju mundur nih, daftar nggak daftar ya, butuh motivasi Bu dari Ibu Kasudin nih. Kira-kira apa pesan-pesan untuk Sohib Jakpus yang masih ragu, kenapa harus daftar Abang None di Jakarta Pusat Bu? Memilih di Jakarta Pusat tentunya karena pusatnya Jakarta, dan juga pastinya banyak kegiatan-kegiatan itu ada di pusatnya Jakarta. Jadi jangan ragu untuk memilih Jakarta Pusat sebagai pijakan pertama kalian sebelum melangkah lagi di tingkat provinsi tentunya. Jadi kami tunggu pendaftarannya, jangan lupa. Karena banyak yang daftar, tapi kalau kami lihat-lihat itu banyak yang belum ngisi nih. Nah, upload dokumennya masih banyak itu yang belum diisi. Jadi jangan sampai ketinggalan dan nanti waktunya tertutup gitu. Karena kita membutuhkannya adalah informasinya cepat diupload gitu ya. Jadi itu nanti biar segera bisa terangkum kita berapa banyak peserta yang ikut gitu. Betul. Kami tunggu segera pokoknya. Ditunggu ya, lagi-lagi penutupan pendaftaran tanggal 29 9 Mei. Mei. Jangan sampai kelewatan. Nanti menyesal di belakang ya nanti. Iya. Betul Ah, sekali. sayang, ikutnya tahun depan lagi. Takutnya Iya. umurnya udah nggak cukup ya kan? Iya, harus Gitu. diperhatikan betul ya Bang. Betul. Jadi karena kita sebagai Abang None ini pengen mencari adik-adik baru kita, tentunya jangan lupa seperti tadi kita persiapkan keseluruhannya untuk nanti masuk ke rangkaian pemilihan Abang None 2026. Kalau dari Bang Umar, mungkin tipsnya dan triknya untuk bisa menjadi seorang Abang Jakarta? Wah,
Tipsnya yang penting beranikan diri dulu. Mungkin di awal kelihatannya serem-serem ya Bu ya. Kita masuk ngeliat, aduh saya bisa nggak nih ngomong di depan panggung nih. Jiper juga, tapi kalau di dalam nggak semenyeramkan itu. Nanti dibantu sama-sama dengan tim dari Sudin Parekraf dan juga dari Abang None Jakarta Pusat. Kita bantu sama-sama teman-teman Sohib Jakpus jadi lebih keren, jadi lebih oke. Itu udah masuk dong ya slogannya kita ya. Iya. Lebih keren, lebih emang pintar Bu memang ya Iya, Bang Omar. itu dari Abang None itu. Iya, dari Abang None. Ya, jadi kita tunggu ya nanti semua. Kita tunggu, jangan lupa Sobat Jakpus dan pantengin terus J Podcast semua kanal sosial media dari Parekraf Jakpus. Gitu aja. Sekali lagi jangan lupa pendaftarannya sampai tanggal 29 Mei Abang None Jakarta Pusat. Kita tunggu. Saya boleh pantun nggak? Boleh. Udah siap pantun nih, siap pantun ya. Pagi hari minum jamu, Cakep. sambil duduk di taman kota. Artinya Dari Jakarta Pusat kita mulai kisah baru mengulas Abang None 2025-2026 yang penuh cerita dan makna. Jadi kita tunggu ya semuanya. Emang seger nih ya kalau udah pantun-pantun. Iya. Gantian dong. Jago ini Bu, jangan mau kalah Bang. Ayo, Silakan, Bang. silakan. Sobat Jakpus ya, pagi-pagi minum kelapa, Cakep. siangnya makan ketupat. Artinya Bang. Oh iya warga Jakarta, jangan lupa daftar Abnon Jakarta Pusat. Itu dia. Ditunggu. Terima kasih banyak Ibu. Sama Bang No, terima Hari kasih ini juga. bersama kita, semoga banyak Sohib Jakpus yang daftar Abang None Jakarta Pusat 2026. Ini menjadi langkah awal kita untuk bisa berani muncul menjadi seorang representasi muda-mudi Jakarta. Benar. Ditunggu, jangan lupa 29 Mei, jangan sampai kelewatan, jangan sampai nyesel. Betul. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Abang None Jakarta Pusat. Thank you.